Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi bersama saya, Hadi Al-Hail, dan di sini kita akan belajar berkaitan dengan isu yang muncul di dalam konteks disiplin ilmu psikologi, khususnya pada pendekatan psikologi positif. Oke, apa sih sebenarnya isu yang terjadi? Sebenarnya ada banyak isu, cuma satu yang saya ambil yang dilihat dalam konteks pembicaraan ini adalah isu psikologi positif tentang mengabaikan emosi negatif. What? Kenapa ini bisa muncul begitu ya? Mari kita lihat problemnya di mana. Nah, jadi sebenarnya ada asumsi atau asosiasi yang muncul dengan psikologi positif, di mana ada anggapan bahwasanya psikologi positif ini merupakan bagian dari promosi-promosi saja berkaitan dengan emosi positif yang contohnya seperti kebahagiaan, rasa syukur, optimisme, dan harapan, serta lain sebagainya. Dan hal tersebut ketika berada di dalam ruang lingkup publik, ada fenomena gap yang ditemukan. Apa sih fenomena gapnya? Nah, adanya pemahaman di dalam ruang lingkup publik yang terasumsikan bahwasannya psikologi positif itu hanya berfokus pada emosi positif saja. Apa-apa semuanya serba positif. Nah, begitu ya kurang lebih. Berikutnya, psikologi positif ini punya kecenderungan untuk mengabaikan emosi negatif. Jadi, oh, emosi negatif. Goodbye, goodbye. Kita positif-positif saja. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah yang ada terjadi di dalam ruang lingkup publik. Kemudian, adanya asumsi bahwasanya psikologi positif itu punya kecenderungan untuk menghindari emosi-emosi negatif. Atau biasa yang dikenal di dalam lingkup psikologi adalah toxic positivity. Jadi toxic positivity ini berpandangan bahwasanya semuanya serba positif tanpa memperdulikan emosi negatif, kemudian mengabaikan emosi negatif dan menghindari emosi negatif. Nah, itu merupakan bagian dari toxic positivity. Namun, sebenarnya hal tersebut tidaklah benar ketika kita menelusuri secara mendasar dari psikologi positif itu dibentuk. Jadi sebenarnya psikologi positif itu secara faktual dan konteks nyatanya itu tidaklah mengabaikan emosi negatif. Justru psikologi positif itu memandang dan melihat emosi negatif itu menjadi bagian dari emosi yang dibutuhkan oleh manusia atau individu untuk bertahan hidup. Karena ada perannya. Perannya itu sebagai apa? Sebagai survival, sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk bertahan hidup. Nah, itulah fungsi dari adanya emosi negatif di dalam diri ataupun di dalam tubuh ataupun di dalam amigdala setiap individu atau manusia. Nah, kemudian psikologi positif juga sebenarnya menerima loh, menerima atas kehadiran emosi negatif ini. Nah, justru cenderung memiliki resiliensi yang tinggi dalam menghadapi stres jika kita bisa menerima emosi negatif yang datang kepada kita. Dan berikutnya, psikologi positif itu memandang bahwasanya emosi positif punya tugas pada konteks tertentu. Dan emosi negatif juga itu punya tugas pada konteks tertentu. Nah, jadi sebenarnya keduanya itu sama-sama dibutuhkan dalam proses menghadapi situasi. Nah, kemudian psikologi positif juga memandang bahwasanya emosi negatif itu dilihat sebagai pendekatan yang lebih adaptif. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk digunakan sebagai alat atau instrumen dalam proses pengembangan diri.
Jadi dia tidak diabaikan emosi negatif ini, melainkan sebagai tools yang bisa menjadi landasan untuk bergerak lebih growth atau bertumbuh atau juga berkembang secara optimal. Nah, so how? Lalu bagaimana? Nah, berikut penjelasan yang lebih spesifiknya. Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan roda emosi. Jadi beberapa penelitian digagaslah identifikasi dari jenis-jenis emosi. Kurang lebihnya ada 7 emosi yang teridentifikasi, serta dari ketujuh itu memiliki turunan-turunannya yang lebih kecil dan lebih spesifik. Contoh dari ketujuh itu ada emosi buruk, emosi takut, emosi marah, jijik, sedih, emosi bahagia, dan emosi takjub. Jadi dari masing-masing emosi tersebut memiliki turunannya masing-masing. Nah, jadi sebenarnya dalam roda emosi ini khusus pada pendekatan psikologi positif itu berbicara tentang bagaimana menghadapi, bagaimana mengelola dari emosi negatif tersebut dengan menekankan pada penerimaan serta pengembangan strategi yang sifatnya adaptif. Justru bukan pada penekanan atau pengabaian emosi negatif tersebut. Jadi sama sekali tidak ada penekanan, tidak ada pengabaian. Malahan yang terjadi dalam psikologi positif ketika berpandangan pada emosi negatif adalah justru penerimaan serta setelah diterima mau ngapain. Nah, jadi psikologi positif memandang setelah diterima, ayo kita kembangkan. Nah, begitulah kurang lebih rumusan pertanyaannya yang digagas dalam psikologi positif tentang emosi negatif ini. Nah, kerangka berpikirnya untuk psikologi positif yang secara fundamental memandang emosi negatif itu adalah sebagai bentuk pengelolaan. Jadi klaimnya di sini bukan pengabaian, tapi pengelolaan emosi yang dilakukan secara adaptif. Kepada siapa? Kepada emosi negatif maupun emosi positif. Nah, untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan dan juga kesejahteraan psikologis. Nah, ini merupakan bagian dari konseptual tentang emosi dalam psikologi positif yang sebenarnya fokusnya itu pada pengelolaan emosi. Jadi emosi negatif dibutuhkan, emosi positif dibutuhkan, lalu dikelola bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan. Oke, ada beberapa prosedur yang bisa kita lihat dalam penggunaan dan juga pengelolaan emosi tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi emosi. Jadi ketika kita sudah belajar tentang roda emosi tadi, itu kita sudah bisa langsung sebenarnya masuk ke tahap satu ini. Kita sudah tahu identifikasi emosinya apa. Jadi ketika kita melihat roda tersebut, kemudian kita merasakan sesuatu, nah kita bisa langsung mengetahui, oh aku sekarang sedang merasa bahagia. Kemudian sekarang aku sedang merasa cemas. Aku sekarang merasa takut. Aku sekarang merasa terintimidasi. Aku sekarang merasa gugup. Aku sekarang merasa kecewa. Aku sekarang lagi bahagia, lagi ceria, lagi senang. Nah, hal tersebut bisa kita ketahui melalui teknik identifikasi emosi, tentunya berdasarkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan di dalam roda emosi tersebut. Dan tahap kedua adalah, nah, ketika emosi hadir di dalam diri kita, maka jangan sungkan untuk melakukan validasi. Kalau kita merasa bahagia, sampaikan kita bahagia. Wow, aku bahagia sekali hari ini. Aku bersyukur sekali. Hmm, aku marah. Aku tidak suka dengan perilakunya. Hmm, aku kecewa tahu. Aku kecewa dengan sikap kamu yang seperti itu. Aku nggak suka. Karena aku jujur, aku takut banget untuk tampil.
Nah, hal-hal tersebut merupakan bagian mekanisme yang terjadi di kehidupan sehari-hari tentang bagaimana cara kita sebenarnya melakukan validasi emosi. Nah, itu adalah hal yang normal. Kenapa? Karena dalam pandangan psikologi positif, kita perlu melakukan penerimaan atas emosi yang hadir di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita. Nah, karena itu merupakan bagian bagian yang ada dan melekat di dalam diri individu. Berikutnya, setelah berhasil memvalidasi serta menerimanya, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu adalah membawa emosi tersebut ke dalam level logika. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi case bahwasanya emosi, baik itu positif maupun negatif, berhasil membajak diri kita. Nah, itulah fungsinya emosi itu rajin-rajin untuk kita bawa ke level logika supaya kita tidak terjebak dalam pembajakan emosi yang ada dalam tubuh kita sendiri. Nah, tetap kita yang menjadi pengendali, bukan emosi yang menjadi pengendali atas perilaku kita, tapi kita yang akan mengendalikan emosi terhadap kebutuhan akan perilaku dan juga tindakan kita. Nah, setelah level ketiga ini beres, maka masuk ke prosedur yang keempat, di mana di tahap logika itu ada beberapa teknik sebenarnya yang digunakan. Untuk apa? Untuk meregulasi emosi. Yang pertama ada teknik mindfulness. Kemudian ada teknik cognitive behavioral. Kemudian ada teknik self compassion. And then ada teknik katarsis. Nah, jadi untuk teknik mindfulness itu sebenarnya seperti apa sih tekniknya? Nah, jadi mindfulness ini merupakan teknik yang biasa kita lihat dalam case meditasi. Nah, itu merupakan bagian teknik-teknik mindfulness di mana seseorang yang melakukan meditasi itu dia akan fokus pada alat pernafasannya. Jadi dia tetap menjalani dan juga menikmati proses masuknya oksigen dan keluarnya CO2 yang terjadi dalam proses respirasi di dalam tubuhnya. Dan hal tersebut akan memberikan kondisi yang nyaman, serta mindfulness ini lebih menekankan pada aspek emosi yang terjadi yang itu dibiarkan berkeliaran di mana-mana. Namun, yang kita perlu lakukan dalam proses mindfulness ini ketika emosinya berkeliaran adalah kita tidak perlu untuk memberikan labeling. Bahwasanya, oh yang berkeliaran ini banyak kan emosi negatif. Kayaknya nggak perlu. Nah, itu tidak perlu dilakukan ketika ada pada teknik mindfulness. Jadi nggak perlu tuh untuk memberikan label. Aduh, ini yang hadir emosi positif. Aduh, ini yang hadir emosi negatif. Emotif ini yang hadir emosi negatif, 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 negatif. Nggak perlu kita kasih label. Biarkan saja dia keluar dan mewarnai tubuh kita, mewarnai diri kita dalam teknik mindfulness dan biarkan saja emosi itu berkeliaran. Dan kitanya fokus pada serangkaian pernafasan dan teknik relaksasi diri untuk mencapai keseimbangan dan juga kesejahteraan psikologis dengan menggunakan teknik mindfulness yang tanpa memberikan labeling pada emosi yang sudah hadir dan berkeliaran pada saat mindfulness itu sendiri. Nah, itu adalah contoh teknik mindfulness. Berikutnya ada yang namanya CR. CR ini cognitive behavioral appraisal, di mana konteksnya adalah teknik ini digunakan untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap situasi yang memunculkan emosi negatif. Nah, jadi biasanya teknik ini paling sering juga digunakan di masyarakat umum. Jadi kita ada proses pengalihan, pengalihan dari emosi negatif menjadi emosi positif, tapi
Yang diubah itu bukan pada emosinya secara khusus, tapi sebenarnya emosi negatifnya yang diubah, cuman tidak diabaikan, emosi negatifnya divalidasi, tapi setelah itu menggunakan teknik eh, tambahan sudut pandang. Jadi diberikan berbagai macam sudut pandang untuk mencapai regulasi dari emosi negatif tersebut menuju emosi positif. Jadi seperti itu prosedur dari teknik CR atau cognitive reappraisal. Appraisal. Appraisal. Nah, jadi itu merupakan bagian contoh dari teknik tersebut. Selanjutnya ada teknik self compassion. Nah, self compassion ini merupakan teknik belas kasih ya, di mana hal tersebut belas kasihnya diberikan untuk diri sendiri yang merupakan secara prosedur itu digunakan cukup banyak dalam psikologi positif untuk menghadapi emosi negatif. Nah, yang diajarkan dalam teknik ini adalah baik, bersikap baik dan tidak menghakimi diri sendiri pada saat kita mengalami kesulitan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi em, ini lebih memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Jadi fokusnya itu ke diri sendiri. Kalau yang kognitif reappraisal tadi itu memberikan pemahaman-pemahaman atau perspektif-perspektif atau sudut-sudut pandang yang dimana sudut pandang itu berfungsi untuk bisa memberikan perubahan dalam bentuk regulasi dari emosi negatif ke emosi positif. Sementara self compassion itu melihat ke dalam diri. Jadi ketika kita menerima emosi negatif, lalu teknik regulasinya adalah kita diajak untuk berpikir tentang apa saja yang perlu kita hargai terhadap diri kita, apa saja apresiasi yang pernah kita capai, kemudian apa saja perilaku baik yang pernah kita lakukan. Hal tersebut akan membentuk efikasi diri, akan membentuk ketahanan dalam diri kita sehingga yang tercapai dari proses tersebut adalah perubahan dari emosi negatif, perlahan-lahan kepercayaan diri kita meningkat dan bisa bergerak ke arah emosi positif. Nah, itu adalah teknik regulasi dengan menggunakan self compassion. Lalu yang terakhir adalah katarsis. Nah, katarsis ini cukup banyak sajian-sajiannya dan jenis-jenisnya, di mana katarsis ini sebenarnya fungsinya untuk mengeluarkan endapan-endapan emosi negatif yang tertampung di dalam diri kita. Nah, contoh katarsisnya seperti kayak menggetar-getarkan tubuh. Nah, itu bagian dari regulasi emosi negatif juga, supaya endapannya keluar. Karena terkadang emosi negatif ketika terlalu lama dibiarkan, itu nanti akan menjadi pengendali atau kitanya berhasil dibajak oleh emosi negatif. Nah, kalau misalnya diri kita berhasil dibajak oleh emosi negatif, itu nanti kita akan kehilangan produktivitas. Sama halnya dengan emosi positif. Kalau emosi positifnya itu overuse, itu nanti kita bisa dibajak juga. Namun, dalam konteks ini, pembajakannya itu nanti kita akan kesulitan dalam memandang hal-hal yang sifatnya itu bisa berpotensi merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah fungsinya emosi positif kalau misalnya tidak diregulasi secara netral. Jadi jangan sampai emosi positifnya itu mencapai di taraf overuse. Nanti kita kehilangan boundaries. Nanti kita kehilangan eh, survive-nya kita. Sehingga kita kesulitan dalam memandang mana yang bagus, mana yang baik untuk diriku, mana yang kurang baik. Karena kita memandangnya semuanya secara positif. Nah, begitu untuk teknik katarsis. Salah satunya adalah menggetarkan tubuh, kemudian ada lagi berbagai jenis katarsis. And next,
Berikutnya, prosedur kelima adalah merencanakan respon positif. Jadi, setelah berhasil diregulasi, segera rencanakan respon positif apa yang perlu dilakukan ketika emosi negatif ini muncul dan sudah diregulasi, supaya yang tertampil dalam tindakan dan perilaku bukanlah bagian dari bawaan emosi kita secara negatif, tapi sudah berhasil diregulasi dan outputnya sudah menjadi ruang lingkup tindakan yang positif. Nah, selanjutnya yang keenam adalah melaksanakan pilihan dari respon positif tersebut. Sehingga akhirnya kita akan mencapai flow dan well-being. Flow itu artinya kita menikmati secara keseluruhan dan well-being itu kita mencapai kesejahteraan, khususnya kesejahteraan psikologis. And next, prosedur-prosedur tersebut itu memperlihatkan bahwa pendekatan psikologi positif sebenarnya tidak menolak emosi negatif, justru diterima lalu diarahkan agar apa? Agar bisa masuk pada lingkup pengelolaan atau regulasi emosi dengan menekankan pada penerimaan, pengelolaan yang konstruktif dan penggunaan emosi negatif sebagai sumber pembelajaran supaya dapat memperoleh emosi positif. Jadi memang tujuan adanya regulasi emosi negatif ini adalah untuk memang mengarah pada emosi positif. Tapi di sini memang tidak diabaikan emosi negatifnya. Justru malah emosi negatif itu sebagai instrumen, sebagai alat untuk diregulasi, untuk dimanajemen, untuk dikelola supaya bisa menghasilkan emosi-emosi positif. Karena secara alamiah, emosi positif itu memberikan banyak sekali manfaat. Contohnya, kita bisa melihat berbagai bentuk kesempatan, peluang, dan lain sebagainya ketika kita berhasil menggunakan emosi positif. Nah, jadi memang kita didorong untuk bisa berpikiran positif dan juga merasakan emosi positif demi tercapainya kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, dengan cara ini, psikologi positif memungkinkan individu untuk merasa dan mengelola emosi negatifnya secara sehat yang dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan dan resiliensi. The conclusion. Nah, jadi kesimpulannya adalah psikologi positif itu bukan hanya semata-mata semuanya serba positif. Memang acuannya kita adalah emosi positif. Namun, tidak semata-mata orientasinya mutlak dan pakem harus berorientasi pada emosi-emosi positif semuanya. Dan juga hal tersebut tidak hanya sekadar mengabaikan. Jadi tidak ada sebenarnya emosi negatif yang terabaikan dalam psikologi positif. Justru digunakan. Nah, jadi tidak ada sebenarnya dalam psikologi positif mengabaikan emosi negatif dan hanya berorientasi pada emosi positif, positif, positif aja. Tidak. Jadi tidak ada pengabaian. Justru yang terjadi di dalam psikologi positif secara pandangan dasarnya adalah emosi negatif wajib dan berhak untuk kita lihat, kita lirik. Justru bukan kita abaikan. Kita lihat, kita rasakan, kita lirik. Untuk apa? Untuk kita sadari, kemudian diterima, untuk kita terima, untuk kita validasi keberadaannya. Bahwasanya emosi negatif ini ada, muncul di dalam diriku sekarang. Lalu setelah disadari, diterima, divalidasi, lalu diapain? Lalulah masuk ke tahap regulasi atau pengelolaan. Jadi setelah hal tersebut kita sadari, diterima, kemudian kita validasi, lalu kita ajak emosi negatif itu untuk kita kelola. Demi apa? Untuk dikelola. Demi tercapainya emosi positif. Ada beberapa teknik pengelolaannya yang tadi sudah di-spill di awal yaitu adalah mindfulness, kemudian cognitive reappraisal, kemudian self-compassion and catharsis. Nah, demi tercapainya emosi positif.
Lalu, ketika sudah mencapai emosi positif, untuk apa sebenarnya emosi positif ini tetap bisa kita pertahankan? Untuk tercapainya kebahagiaan, untuk tercapainya kesejahteraan, untuk tercapainya flow atau menikmati kehidupan secara holistik dan sepenuhnya, flourishing. Nah, inilah sebenarnya kerangka berpikir dari psikologi positif tentang emosi, secara khususnya emosi negatif dan emosi positif. And then, begitulah yang menjadi konflik paradigm di public issue terkait adanya istilah pengabaian pada emosi negatif, kemudian toxic positivity di dalam ruang lingkup psikologi positif. Dan presentasi ini menjawab, serta pembelajaran ini menjawab tentang paradigm itu tentu tidaklah sepenuhnya benar, karena secara mendasar psikologi positif itu klaimnya tidak mengabaikan, justru menggunakan emosi negatif sebagai landasan untuk bisa berkembang lebih optimal lagi dengan teknik-teknik regulasi agar mencapai emosi positif dan optimal dalam psikologi positifnya seperti tercapainya bahagia, sejahtera, dan menikmati kehidupan sepenuhnya. Gitu. Okay, and then thanks a lot for today. I think enough for my presentation. And then mari sama-sama kita lebih optimalkan lagi dan lebih peka secara pribadi yang sifatnya deep thought ya ke diri sendiri, peka terhadap emosi apa yang kita sadari, apa yang kita rasakan, apa yang hadir emosinya, itu perlu kita pekakan terlebih dahulu agar kita bisa melakukan teknik regulasi. Kalau kita memang belum peka dengan emosi apa yang hadir, nah itu akan kesulitan bagi kita melakukan regulasi. And then mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran hari ini tentang isu psikologi positif dalam ruang lingkup emosi. Thanks a lot. See you there. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.